Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Rabu 3 Juni 2015 akan diadakannya pemilu raya atau yang sering kita kenal dengan Pemira di Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Pemira ini merupakan salah satu ajang pesta demokrasi di dalam kampus yang berperan penting dalam memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa. Momentum Pemira diadakan setiap setahun sekali, yang mana merupakan pemilihan presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa juga berperan penting dalam membangun keluarga mahasiswa Polsri maupun Polsri itu sendiri. Berikut adalah hasil wawancara kami bersama kedua kandidat calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Tapi dicalonkan. Nah, intinya kita istilahnya sebagai calon pemimpin itu tidak boleh meminta kekuasaan. Harusnya kekuasaan itu memang diamanahkan oleh orang-orang lain. Ya, orang-orang yang di sekitar kita lah yang memang mengamanahkan itu kepada kita kan. Kita diminta berdasarkan elektabilitas kita kan. Dianggap mereka elektabilitas kita lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itulah mereka mengamanahkan ini kepada kita. Yang mencalonkan orang-orang sekitar itu maksudnya anak-anak BEM itu sendiri kan? Anak BEM, anak LDK. Kalau Ardi kan jelas dari LDK. LDK ya. Kalau kakak dua dari BEM juga, dari LDK. Kakak kan mantan anggota LDK. Memang masih anggota LDK tapi kurang aktif. Tapi kalau dari BEM memang kakak memangnya. Aktifnya ke BEM. Berbicara tentang persiapan kakak sebagai calon presma ya di sini. Ngomong-ngomong, berapa persentase untuk persiapan kakak menjadi presma? Persiapannya? Nah, persiapannya kalau sekarang kalau dipresentasikan sekitar 75% lah, 75%, dan sisanya ya kita jalani setelah kita nanti memang benar-benar diamanahkan. Itu kan nggak muluk-muluk gitu kan, pemikiran kita kan nggak menutup kemungkinan orang lain yang menang gitu kan. Jadi kita untuk persiapan tahap awal kita sudah mekanismenya, insya Allah kakak sudah ngerti dari awal gimana, setelah terpilih mau ngapain, insya Allah kakak sudah ngerti. Kalau persentase keinginan nih kak, apalagi kakak kan di sini dicalonkan. Sebenarnya kalau persentase keinginan secara pribadi sih sebenarnya nggak terlalu besar. Palingan kalau dipresentasikan 10% lah kalau dari pribadi kakak pengen jadi presma. Soalnya kakak gak pernah terpikir kan pengen jadi presma gitu kan. Namun karena diamanahkan tadi ya diharuskan gitu kan, melihat semangat juga teman-teman yang lain kan, ayo kak nyalon kak, ayo kak semangat gitu, yang lain semuanya ya kita dituntut harus semangat juga gitu kan, walaupun memang dari dalam diri kita nggak terlalu pengen gitu kan, tapi ya itu kan dituntut, kita diamanahkan gitu. Kalau kita menyanyikan amanah orang lain sama saja kita nggak jujur gitu kan, atau gimana itu gitu. Oke, di sini kan kakak mencalonkan sebagai pemimpin Polsri ya nantinya. Pemimpin BEM tepatnya. Iya, pemimpin BEM Polsri tepatnya. Dalam konteks kepemimpinan apa saja sih yang sudah kakak ikuti? Konteks maksudnya gimana? Konteks seperti organisasi, misalnya jadi bagian organisasi itu jadi apanya? Ya, kalau dari pribadi kakak, mulai dari SMA kakak pernah jadi ketua OSIS SMA. Setelah itu pas di kuliah kakak dari semester 1 kakak terima di BEM dan sebagai staf PTKP di BEM saat itu tahun 2012-2013. Terus BEM selanjutnya kakak diangkat jadi menteri kebijakan publik. Di BEM berikutnya lagi yang sekarang itu kakak diangkat jadi menteri dalam kampus. Jadi itu kalau di internal. Kalau di luar kakak kebetulan tahun ini kakak diamanahkan di Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Itu kakak diamanahkan sebagai koordinator bidang kajian dan aksi strategis Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Insya Allah kalau dari segi manage BEM, insya Allah kakak sudah istilahnya ngerti lah, mulai dari awal mau ngapain gitu kan, insya Allah sudah ngerti. Sudah terbiasa jadi organisator. Nah, insya Allah. Kalau Adi sendiri, bagaimana? Kalau untuk masalah organisasi, ya jujur kan sekarang baru semester 2 juga kan. Jadi untuk masalah perjalanan organisasi belum terlalu banyak. Cuman kemarin sebagai anggota LDK Karisma kan pada divisi minat bakat akademik KPA. Nah, tetapi untuk pengalaman organisasi pada tingkat SMA, alhamdulillah pada tingkat SMA itu saya sudah pernah menjadi ketua rohis alhamdulillah di SMA Negeri 3 Unggulan Kayabong. Selain itu juga saya juga pernah menjadi ketua English Club. Jadi
dalam satu periode kepengurusan saya menjadi 2 ketua di 2 organisasi yang berbeda. Ini Kak, kalau masalah Ardi ini kan calon wakil kakak ya. Ini kakak yang memilih sendiri atau tetap diamanahkan oleh anak-anak BEM atau Karisma atau gimana Kak? Kalau Ardi ini dipilihnya dari diamanahkan juga. Kalau di sistem di Karisma itu ada yang namanya rapat atau yang bisa disebut suro. Nah, dari seluruh kader itu dikumpulin, terus seluruh kader ini dimintai pendapat siapa yang pantas memimpin mendampingi Kak Trisma. Setelah dirapatkan, kita sistemnya musyawarah mufakat, jadi semuanya sepakat si Ardi dengan beberapa pertimbangan gitu kan, sepakat Ardi ditunjuk. Nah, kakak lihat juga, kakak nggak menutup kemungkinan ini nggak cocok, kakak lihat juga bisa, kakak nggak mau kan, namun pas kakak sudah lihat kayaknya cocok, matching. Sebelumnya memang sudah kenal kan sama Ardi atau memang sudah akrab kayak gitu? Sebelumnya sudah kenal, namun kurang akrab gitu. Enggak. Beliau juga di LDK kan, kakak di BEM lebih fokus. Taunya tahu gitu sama dia. Dalam mencalonkan sebagai calon Karisma ini, adakah keraguan untuk menjadi pemimpin BEM nanti Kak? Keraguan dari Kakak sendiri? pemilihan atau gimana sih? Kalah pemilihan atau gimana? Enggak kemauan kakak? Iya. Keraguan sih nggak ada, kakak percaya aja sama orang yang mensupport di belakang gitu kan. Kita memang kalau kita berpikirnya pengen kerja sendiri, cuma kita sendiri, kemungkinan ya kita nggak bisa. Namun karena ada support dari orang-orang yang di belakang, bantuan dari orang yang di belakang, nasihat dan lain-lain, kita semangat gitu kan. Kita yakin bahwasanya kalau kita bekerja sama orang lain, dibantu oleh teman-teman yang lain, insya Allah kita bisa melaluinya bersama gitu kan. Yang dari kakak yang baru, kakak pengennya adanya pameran karya sama lomba karya. Kalau bisa dari keinginan kakak itu pengennya internasional gitu. Namun kalau memungkinkan, tapi kalau nggak memungkinkan ya kita adakan level Palembang atau level nasional. Pokoknya harus ada pameran karya sama lomba karya, itu harus ada karena mahasiswa Politeknik ini dikenal dengan karyanya, bukan hanya anak rekayasa, anak non rekayasa pun banyak karyanya gitu kan, yang mungkin sekarang belum terangkat ke media atau di mana gitu kan. Mahasiswa-mahasiswa yang lainnya kita berkeinginan kita mensupport mahasiswa-mahasiswa yang pengen berusaha, kayak misalnya contoh tahun kemarin itu ada yang namanya pelatihan PMW untuk mahasiswa wirausaha. Itu kalau memungkinkan akan kita adakan pelatihan membuat karya tulis tentang wirausaha dan lain sebagainya. Kalau memungkinkan ya kita bangun yang kayak sejenis koperasi atau gimana gitu kan. Pokoknya tergantung situasi dan kondisi nanti. Keinginan kakak karya-karya anak Polsri ini bisa diakui, itu tujuan pribadi kakak. Kakak terkadang miris mendengar orang-orang yang nggak tahu Polsri itu di mana. Kita harus mengangkat citra Politeknik. Jangan sampai Politeknik ini cuma sekedar bayang-bayangan dari universitas. Kita harus sejajar, memang benar-benar sejajar. Itu keinginan kakak pribadi. Dan oleh Kak Trisman tadi ya, bahwa di sini kita menuntut untuk lebih memajukan Polsri ini seperti itu. Memajukan bahwa orang tahu bahwa kita Politeknik Negeri Sriwijaya ini kan, jangan orang cuma taunya Unsri, Poltek itu di mana, di belakang Unsri itu kan. Banyak orang yang kurang tahu, kurang sosialisasi mungkin masalah Polsri gitu. Dan melalui, ya benar seperti yang dikatakan oleh Kak Trisman tadi kan, melalui salah satu kegiatan pameran karya tadi, kita berusaha untuk mengangkat nama Polsri ini. Tujuan kita agar orang-orang di luar sana tuh tahu bahwa ya benar, tidak cuma taunya Unsri dan lain sebagainya. Pengen apa ya? Kakak pengen setelah kakak lulus nanti orang-orang bukan memandang kakak dari kakak jadi presmanya. Kakak pengen orang-orang melihat bahwasanya kakak ini pernah berkarya di Politeknik Negeri Sriwijaya, pernah memberikan kontribusi bagi Polsri ini. Memang intinya kakak dari segi akademik mungkin bukan mahasiswa mau pres gitu kan, namun yang kakak inginkan bahwasanya setelah kakak lulus nanti kakak ada yang peninggalan yang benar-benar bermanfaat bagi Polsri. Itu yang kakak inginkan. Selain menjadi cawapres itu juga saya akan menebarkan jalan dakwah di BEM ini. Satu itu karena kita tahu dakwah itu tidak cuma di masjid saja.
di segala tempat harus kita jalankan yang namanya doa itu. Islam itu harus kita syiarkan, dan salah satu cara yang dapat dimaksimalkan adalah melalui menjadi cawapres ini. Kita tahu seorang presma dan wapresma itu menjadi panutan bagi mahasiswa yang lainnya, dan ketika kita berhasil menebarkan kebaikan di dalam BEM itu sendiri, insya Allah orang-orang yang melihat kita akan tertarik kepada kita itu. Kakak insya Allah sudah 3 tahun di BEM, sudah 3 tahun. Itu yang pernah kakak katakan tadi bahwasanya seluk-beluk BEM itu soalnya semua sudah tahu, apa kelemahannya sudah tahu, masalah-masalah yang ada sudah tahu, insya Allah itu bisa diselesaikan. Nah, kalau mungkin kelebihan-kelebihan lain ya mungkin kakak mungkin dianggap lebih tegas mungkin dibanding yang lain, mungkin itu. Namun dari segi kakak sendiri, kakak nggak bisa terlalu bisa menilai diri kakak sendiri gitu kan. Ya kalau menurut Adi? Apa ya? Agak bingung kalau misalkan bicara untuk Gak apa-apa, di sini agak sedikit pede, nggak apa-apa gitu. ya masih sama sih seperti yang dikatakan oleh Tisman kan. Di sini untuk Tisman sendiri ya, terutama untuk Tisman kan beliau sudah semester 6 sekarang kan. Kalau dikatakan untuk masalah pengalaman pasti sudah cukup senior lah, apalagi sudah 3 tahun di BEM kan. Kalau untuk saya pribadi, walaupun masih semester 2, insya Allah saya siap untuk menjadi cawapres ini. Karena mengapa? Karena pada saat SMP dan juga SMA saya itu adalah salah seorang yang sering ikut organisasi, bahkan menjadi ketua-ketua di organisasi di SMP maupun SMA. Seperti itu. Mungkin itu saja Kak, udah. Demikian wawancara kami bersama kedua kandidat calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya Ginta Restu, Ilham Abdi, Eka Priani melaporkan. Salam Pers Mahasiswa.